horor, tegang, mistis. Selamat datang di Lorong Mistis. Malam ini, kau telah melangkah masuk ke sebuah ruang di mana cahaya enggan bertahan dan kegelapan berbisik di setiap sudut. Jangan percaya kalau lorong ini kosong, karena setiap langkahmu selalu ada yang mengikuti. Jangan anggap sunyi ini benar-benar hening, sebab di baliknya ada bisikan yang tak ingin kau dengar. Di tempat ini, tembok bukan hanya batu dan semen. Ia menyimpan tangis, jerit, dan doa yang tak pernah terkabul. Setiap bayangan bukan sekedar ilusi. Bisa jadi itu mata yang memperhatikanmu sejak tadi. Aku, Ki Gustonoyo. Malam ini aku akan menuntunmu menembus batas tipis antara yang nyata dan yang gaib. Dengarkan baik-baik, hirup setiap kata, karena apa yang sebentar lagi kau dengar bukan sekedar cerita. Ingatlah, begitu kau memasuki lorong ini, kau mungkin tidak lagi sendirian. Selamat menyaksikan. Malam di Malang terkenal dingin. Angin pegunungan yang menusuk tulang seringkali membuat orang lebih cepat ingin berbaring, membungkus tubuh dalam selimut tebal. Jalanan kota Malang di malam hari pun terasa sunyi. Hanya sesekali suara motor melintas dengan lampu yang menembus kabut tipis. Di sebuah kawasan tua dekat Ijen, berdiri sebuah kos-kosan yang sudah ada sejak zaman kolonial. Bangunan itu besar, berdinding tebal, bercat putih yang kini mengelupas dan kusam. Pilar-pilar tinggi di terasnya tampak kokoh, tapi dipenuhi lumut hijau. Dari luar, kos itu tampak seperti rumah besar keluarga Belanda yang kemudian diubah fungsinya menjadi tempat tinggal mahasiswa. Halaman depan luas, namun tidak terawat. Rumputnya tinggi, tumbuh liar, bahkan ada batang pohon tua dengan cabang bengkok yang menjulang seperti tangan manusia. Di malam hari, pohon itu sering tampak seperti bayangan hitam besar yang mengawasi siapa saja yang lewat. Kos-kosan itu terdiri dari 2 lantai, dengan lorong panjang dan kamar-kamar berjajar di kedua sisi. Pintu kayu tua dengan cat coklat gelap menambah kesan suram. Di bagian belakang ada dapur umum dan kamar mandi berjajar. Bau lembab sering tercium dari sana. Di tempat inilah Rina, seorang mahasiswi baru asal Surabaya, memilih tinggal. Rina sebenarnya bukan tipe orang yang suka tempat seram. Namun ia tak punya banyak pilihan. Kos modern di sekitar kampus harganya terlalu mahal. Sedangkan kos ini, walau terkesan tua dan agak menyeramkan, menawarkan harga sewa yang jauh lebih murah. Bahkan separuh dari rata-rata harga kos lainnya. Rina sempat ragu, tapi setelah melihat kamarnya, ia merasa cukup nyaman. Kamar itu bernomor 7, terletak di lantai 1, tepat di ujung lorong. Kamarnya lebih luas dibanding kamar-kamar lain. Jendela besar menghadap halaman dan udara sejuk selalu masuk. Bagi Rina yang terbiasa dengan panasnya Surabaya, dingin itu terasa menyenangkan. Namun ada sesuatu yang aneh sejak awal. Ketika ia menanyakan kenapa kamar itu kosong cukup lama,
Pemilik kos, seorang ibu parubaya bernama Bu Ratna, hanya tersenyum tipis. Nggak ada yang cocok aja. Kalau kamu kuat, ya silakan. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepala Rina, tapi ia mencoba mengabaikannya. Hari-hari pertama berjalan biasa saja. Rina sibuk beradaptasi dengan kuliahnya, bertemu teman-teman baru, dan mulai belajar hidup mandiri. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kampus daripada di kos. Namun sejak malam kedua, hal-hal kecil mulai mengusiknya. Jam dinding di kamarnya selalu berhenti di angka 0307 setiap dini hari. Jarum detik macet. Tapi saat diperhatikan lagi di siang hari, jam itu berjalan normal seolah tidak pernah rusak. Selain itu, setiap malam ia mendengar suara ketukan pelan di tembok sebelah kanan. Padahal kamar sebelah kosong dan bahkan terlihat terkunci dengan gembok tua yang berkarat. Rina berusaha menenangkan diri, berpikir mungkin suara itu hanya dari tikus atau kayu bangunan yang lapuk. Tapi pada malam ketiga, ia jelas mendengar bisikan samar. "Rina." Suaranya lirih, seolah berasal dari balik dinding. Tubuh Rina merinding. Ia sempat menempelkan telinga ke dinding berharap membuktikan bahwa itu hanya perasaannya. Namun justru dari situ, ia mendengar isak tangis pelan. Jantungnya berdegup kencang. Ia langsung menjauh, menutup telinga dengan bantal dan berusaha memejamkan mata. Tapi suara tangisan itu tetap terdengar. Menembus segala cara ia mencoba mengabaikannya. Hari berikutnya, Rina mulai memperhatikan lebih banyak hal aneh. Saat bangun tidur, barang-barangnya sering berpindah tempat. Buku yang semalam ia letakkan di meja, pagi harinya sudah berada di lantai. Kaca kecil di meja rias retak tanpa alasan. Bahkan foto keluarganya yang ia pajang di samping tempat tidur, suatu pagi terbalik dengan posisi menghadap ke bawah. Ketakutan itu semakin nyata ketika suatu malam listrik padam. Kos-kosan itu tenggelam dalam gelap. Hanya cahaya lampu jalan dari luar yang menembus kisi-kisi jendela kayu. Rina terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lorong kos. Pelan, berat, menyeret. Ah, mungkin Bu Ratna. Tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Rina menahan napas. Ia tidak berani menjawab. Sunyi, lalu terdengar suara perempuan berbisik dari luar pintu. "Jangan tidur di situ." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Keesokan harinya, Rina memberanikan diri bertanya kepada Bu Ratna. "Bu, tadi malam ada yang ketuk pintu saya. Ada suara perempuan juga. Apa itu ibu?" Bu Ratna hanya terdiam lama, lalu menjawab singkat. "Kamu jangan hiraukan. Kalau ada yang manggil, jangan dibuka. Ingat itu." Jawaban itu bukannya menenangkan, malah membuat Rina semakin takut. Hari-hari berikutnya, Rina mencoba membiasakan diri. Ia sengaja begadang sambil menulis tugas, berharap terlelap karena kelelahan. Tapi setiap malam, semakin banyak hal yang tak bisa dijelaskan. Pukul 2 lewat, jendela kamarnya perlahan berderit terbuka sendiri. Angin dingin masuk, dan dari celah jendela, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di halaman. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Mulutnya sobek lebar sampai ke pipi. Perempuan itu menatap lurus ke arah Rina.
Rina menjerit dan buru-buru menutup jendela. Tapi suara langkah kaki itu muncul lagi di lorong. Serak! Serak! Suara kain panjang diseret. Pintu kamarnya bergetar seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Rina menahan gagang pintu dengan tubuhnya. Dari celah bawah pintu, terlihat bayangan kaki seorang perempuan. Tapi jari-jari kakinya hitam, panjang, seperti cakar. Pagi harinya, Rina memaksa Bu Ratna bercerita. Dengan wajah serius, Bu Ratna akhirnya mengaku. Beberapa tahun lalu, seorang mahasiswi bernama Ayu pernah ngekos di kamar nomor 7. Ayu dikenal pendiam, namun sering terlihat murung. Konon, ia sering mengeluh merasa diawasi, sering mengurung diri, hingga suatu malam ia ditemukan gantung diri di depan jendela. Sejak itu, kamar tersebut selalu dihantui. Yang kamu lihat itu ya Ayu. Dia masih di situ. Kadang minta teman, kadang marah kalau ada yang ganggu, kata Bu Ratna. Rina kaget, tubuhnya bergetar. Ia ingin pindah, tapi uangnya terbatas. Ia mencoba bertahan seminggu lagi. Namun, teror semakin parah. Di kamar mandi umum, Rina sering mendengar suara orang lain mandi, padahal ia sendirian. Air keran terbuka sendiri. Ember penuh darah beku yang tiba-tiba muncul lalu hilang saat ia memejamkan mata sebentar. Di lorong, suara langkah kaki mengikuti setiap langkahnya. Saat ia menoleh, tak ada siapapun. Bahkan di kampus, ia mulai diganggu. Buku catatan yang ia simpan di tas tiba-tiba penuh coretan tulisan aneh. Temani aku, jangan pergi. Malam terakhir ia di sana, Rina terbangun dengan kondisi tubuh kaku. Matanya terbuka, tapi tak bisa bergerak. Di atas tubuhnya, sosok Ayu menindih. Wajah pucatnya hanya sejengkal dari wajah Rina. Bau anyir darah menusuk hidung. Aku butuh teman, bisiknya. Rina pingsan seketika. Esok paginya, ia bangun dengan tubuh lemas. Tanpa pikir panjang, ia berkemas, meninggalkan kos itu tanpa berpamitan. Sejak itu, kamar nomor 7 kembali kosong. Tak ada yang berani menempatinya. Namun, cerita tentang kamar itu terus menyebar. Mahasiswa yang melewati lorong kos itu di malam hari sering merasa ada mata yang mengawasi dari balik jendela. Dan setiap pukul 3:07, selalu terdengar suara tangisan lirih dari kamar nomor 7. Horor, tegang, mistis. Itulah kisah malam ini. Sebuah cerita yang berawal dari lorong gelap dan berakhir dengan pertanyaan, apakah benar sudah selesai? Ingatlah, tidak semua pintu tertutup rapat, tidak semua kamar benar-benar kosong, dan tidak semua suara berasal dari manusia. Malam ini, kau masih bisa tenang, tapi siapa yang bisa menjamin ketika kau kembali memejamkan mata? Aku, Ki Gustunoyo, pamit dari hadapanmu. Namun jangan lupa, lorong ini selalu terbuka. Dan bila kau kembali mendengarkan, mungkin akulah yang akan mendatangi mimpimu. Waspadalah, waspadalah, waspadalah.